Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Video ini untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Ada banyak karangan bunga di komplek kantor PDIP yang tujuannya adalah mendukung Ibu Megawati untuk melakukan hak angket dan seterusnya. Kalau menurut saya karangan bunga provokasi lah. Provokasi dari orang-orang kelompok relawan yang jagonya kemarin kalah di Pilpres 2014, baik 01 maupun 03. Jadi nampaknya Ibu Megawati terprovokasi dengan dukungan beberapa gelintir karangan bunga tersebut, sehingga bisa jadi dia melupakan hal yang jauh lebih penting terkait dengan masa depan politiknya, bukan politik pribadinya Ibu Mega, tapi masa depan politik partainya PDIP di seluruh Indonesia. Karena kalau sampai salah jalan, sampai salah langkah terkait keputusannya pasca Pilpres, pasca kekalahannya Ganjar Mahfud, akan berdampak sangat panjang, tidak hanya di pemerintahnya Pak Prabowo saja, tapi juga di pilkada serentak akhir tahun ini yang sebentar lagi akan digelar, juga pasti juga akan berdampak kepada Pilpres yang akan datang 5 tahun ke depan. PDIP sebagai salah satu partai pemenang di Pilpres 2024 ini tentu punya harapan besar, punya kan yang sangat besar untuk mencalonkan kembali pasangan capres dan cawapresnya. Maka ini menurut saya harusnya lebih dikedepankan oleh Ibu Megawati untuk berpikir tentang nasib dan karir politik kader-kader partainya di seluruh Indonesia, termasuk Pilpres ke depan, daripada sekedar mengikuti provokasi relawan orang yang tidak jelas, yang tidak ada urusannya dengan karir dan nasib politik PDIP Ibu Megawati. Mengapa saya katakan demikian? Mereka adalah orang-orang sakit hati, mungkin kehilangan kesempatan karir politik, dana dan lain sebagainya akibat kekalahan Pilpres kemarin, baik yang di 03 maupun yang di 01. Mereka tidak punya urusan dengan nasib partai PDIP ke depan. Maka sekali lagi saya memberikan masukan, barangkali berguna, barangkali ada manfaatnya untuk Bu Mega lebih berpikir jernih terkait dengan masa depan politik PDIP dan kader-kadernya, baik pada saat pasca Pilpres ini, besok pemerintahnya Pak Prabowo, maupun pada saat pilkada dan Pilpres yang akan datang. Ini akan sangat berkaitan, akan sangat bergantung dari sikap politiknya PDIP hari ini. Sebagaimana kita tahu, di video ini sudah saya bahas bahwa Mahfud MD menyebut atas instruksi Ibu Megawati agar kasus dugaan kecurangan pemilu versi mereka dibawa di jalur hukum, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan juga secara politik di hak angket DPR RI. Langkah ini tentu saja, terutama yang hak angket itu, adalah langkah perlawanan, langkah tidak mau mengakui kemenangannya Pak Prabowo Gibran, dan ini pasti sangat berdampak sangat serius kalau itu terus dilanjutkan dengan provokasi masanya pada saat nanti Pak Prabowo Gibran telah menjadi definitif menjadi presiden dan wakil presiden. Dampak seriusnya seperti apa ya wallahu a'lam bishawab, kita akan tahu. Dan kita tahu siapa Pak Prabowo. Beliau mantan Danjen Kopassus, mantan komandan perang, tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda tersendiri dibanding karakternya Pak Jokowi sebagai masyarakat sipil. Kalau Pak Jokowi selama ini mungkin terkesan sangat penyabar, bahkan kita sendiri yang kadang-kadang tidak serantai, ya, nggak sabar melihat sikap lemah lembutnya dan kesabarannya Pak Jokowi. Tapi saya kira itu akan berbeda jauh ketika kemudian Pak Prabowo yang nanti menjadi presiden. Dan kita akan menghormatinya sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, why not? Ya, sekali lagi sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara,
why not, untuk membabat habis seluruh elemen-elemen orang, kelompok, partai politik sekali yang disinyalir akan menjadi pengganggu keutuhan bangsa dan negara, yang ditengarai akan menjadi pengganggu, perusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Jadi maka sebelum itu sekali lagi Bu Megawati berpikirlah yang panjang. Jangan hanya menuruti provokasi dari para relawan, orang-orang yang gak jelas hanya gara-gara karangan bunga itu. Nggak penting itu Bu Mega. Masih jauh lebih penting memikirkan nasib partai Anda. Pilkada besok akhir tahun ini ada banyak pilkada provinsi ya, calon gubernur, bupati, wali kota, dan juga 5 tahun yang akan datang pilpres. Kalau Anda hari ini menentukan sikap oposisi, saya sepakat Bu Megawati, sepakat. Dan menurut saya ini penting sebagai sebuah kekuatan kontrol nantinya pada saat Prabowo Gibran menjadi presiden. Tetapi walaupun demikian tidak harus kemudian dibarengi dengan sikap-sikap yang merusak keutuhan bangsa dan negara. Melawan hasil pemilu ini, memprovokasi masyarakat untuk turun jalan, untuk mendukung hak angket, untuk memprotes hasil pemilu ini, menurut saya provokasi yang sangat merusak demokrasi kita, tidak sepakat, tidak setuju, menolak hasil pemilu. Sementara KPU masih terus bekerja, dan itu membahayakan disintegrasi bangsa. Menurut saya adalah langkah sikap-sikap yang destruktif dalam konteks kebangsaan. Kalau protes secara hukum kita oke, di jalur Mahkamah Konstitusi, karena itu memang jalurnya di situ. Kita dukung, monggo, silakan dibuktikan di mana letak kecurangannya, di mana titik-titik pelanggaran pemilunya, dan yang bersalah harus dikenai sanksi hukum sebagaimana undang-undang pemilu yang ada, berlaku untuk semuanya. Semua orang yang baik yang ada di kubu 01, 02 maupun 03. Silakan, saya sepakat. Dan itu tidak ada hubungannya dengan hasil pemilu secara keseluruhan. Saat contoh kemarin, ibarat pertandingan sepak bola yang melanggar ya kena sanksi pelanggaran, kartu kuning, kartu merah, masih kartu merah, masih penyicilan, keluarkan lapangan, out. Tetapi bahwa itu tidak akan menghapus hasil pertandingan, yang dihukum yang salah, begitu. Maka saya setuju kalau konteks itu. Tapi udah kalau konteks provokasi, apalagi Pak Mahfud MD memberikan alternatif public pressure ya, tekanan publik, tekanan massa, mahasiswa dan lain, itu provokasi yang merusak menurut saya. Provokasi yang mengajak kepada banyak orang untuk tidak menghargai hasil pemilu, tidak menghargai hasil pesta demokrasi yang melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. 75 juta setidaknya hari ini yang telah memilih Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang. Jangan diganggu itu sebagai sebuah langkah sikap kita menghargai pesta demokrasi. Ini bukan soal Pak Prabowo dan Gibran saja. Ini persoalan hasil pesta demokrasi, hasil pilihan rakyat. Hak angket menurut saya semangatnya adalah melawan keputusan terbesar rakyat Indonesia pada pesta demokrasi itu. 75 juta pendukungnya Pak Prabowo Gibran pasti tidak akan tinggal diam kalau itu diterus-terusin, memprovokasi massa untuk demo di jalan. Kalau sampai ada apa-apa, persoalannya bukan hanya Pak Prabowo Gibran, tapi 75 juta masyarakat Indonesia yang telah menjatuhkan pilihannya pada Pilpres kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.